Project Mini Matematika Dasar. Kasus pertama. Berapa ukuran tiang besi terpanjang yang dapat melewati belokan? Nah, jadi pertama-tama ada dua hal yang patut digarisbawahi, yaitu bahwa batang besi ini akan berbelok dan batang besi ini adalah panjang maksimumnya. Anggap di sini ada sumbu X. Nah, jadi awalnya batang besi ini akan tegak lurus kan dengan sumbu X, yaitu sudutnya 90 derajat. Kemudian batang besi ini akan naik dan untuk berbelok dia sudutnya akan berubah. Dia sudutnya akan berputar hingga akhirnya dia akan sejajar dengan sumbu X, yaitu 0 derajat. Nah, kemudian syarat yang kedua adalah batang besi ini adalah yang terpanjang untuk dapat berbelok. Dan jadi yang akan terjadi adalah akan ada suatu titik di mana batang besi ini akan mengenai tembok ini, dan juga ujung dari lorong ini di saat yang bersamaan. Namun yang penting digarisbawahi adalah hal ini akan terjadi hanya sekali, yaitu di titik tengah di mana batang besi ini akan berbelok. Karena jika ini bisa terjadi dua kali, berarti batang besi itu terlalu panjang, misalnya begini. Kemudian dia juga akan mengalaminya lagi ketika seperti ini. Sedangkan itu tidak mungkin terjadi karena berarti batang ini tidak bisa berbelok saat dia ingin berputar untuk berbelok. Dia tidak akan bisa karena akan menabrak di sini. Sebenarnya yang kita cari ini adalah titik minimum dari garis ini, garis yang ditarik dari tembok ini ke tembok ini, kemudian mengenai ujung dari lorong ini. Karena jika maksimum itu pasti akan ada poin di mana dia akan infinite kan, karena ya bisa saja nanti dia hampir begini ini akan sangat panjang dan ini dia tidak mungkin berbelok. Untuk mencari titik minimum kita dapat gunakan optimasi kalkulus, yaitu dengan menggunakan turunan. Pertama kita akan definisikan dulu. Nah, di sini kita dapat sebut garis ini itu X, kemudian garis ini adalah Y. Nah, X dan Y ini sangat bergantung kepada garis ini dan juga garis ini. Nah, di sini kita bisa sebut garis ini A dan garis ini B. Dan di sini ada sudut kan. Nah, jika kita gunakan trigonometri maka dapat diketahui atau kita definisikan A dulu lah ya, agar lebih mudah. A ini adalah di sini kita sebut saja sudut theta ya. A ini adalah sin theta daripada X kan, hingga X adalah A per sin theta. Nah, kemudian kita tahu juga bahwa sudut di sini itu akan sama dengan sudut ini. Jadi kita gunakan di sini dan B-nya bisa dipindah ke sini karena akan sama. Dan kita bisa tahu bahwa B itu ternyata adalah cos theta dari Y kan. Jadi Y itu adalah B per cos theta. Nah, jadi kita tahu bahwa ternyata panjang batang besi ini atau kita sebut L adalah X tambah Y yang dapat kita definisikan sebagai A per sin theta tambah B per cos theta. Nah, jadi L ini adalah fungsi dari theta. Di sini kita akan mencari turunannya untuk mencari minimumnya. Nah, ini A dan B ini konstanta kan. Jadi ketika diturunkan akan 0 sehingga hasilnya ini akan A cos theta minus A cos theta per sin kuadrat theta tambah minus B minus sin theta kan. Sehingga ini minusnya akan hilang jadi B sin theta per cos kuadrat theta. Nah, karena kita mencari minimum, hasil yang paling minimum yang bisa didapat itu adalah 0. Sehingga di sini sama dengan 0 tidak bisa minus ya ini. Nah, jadi ini sama saja dengan B sin theta per cos kuadrat theta sama dengan A cos theta kuadrat theta. Nah, kemudian di sini kita akan pisahkan sin ini sini. Jadi sin pangkat 3 theta per cosnya kita pindahkan ke sini. Cos pangkat 3 theta sama dengan A per B ya. B-nya kita pindahkan ke sini. Nah, jadi ini sama saja dengan sin theta per cos theta adalah akar 3 dari A per akar 3 dari B. Atau tan theta adalah akar 3 dari A akar 3 dari B. Nah, ini adalah rumus general yang dapat kita gunakan di saat panjang besinya ini adalah minimum. Langsung kita masukkan saja. Kita tahu kan bahwa di soal ini B itu sama dengan 1 dan A juga sama dengan 1. Nah, jadi tan theta sama dengan akar 3
dari 1 per akar 3 dari 1 yang sama saja dengan 1. Nah, jadi di sini kita bisa tahu bahwa ternyata datanya itu adalah 45 derajat. Ternyata ini adalah segitiga siku-siku dan sama kaki ya. Panjang di sini dan panjang di sini itu sama. Nah, jadi di sini panjangnya adalah 1 kan. Nah, karena sama kaki, berarti di sini juga 1. Dan sekarang kita bisa langsung menghitung di sininya itu berapa. Karena di sini 1, di sini 1, berarti di sini juga 1, dan di sini 1, berarti di sini itu 2. Di sini juga 2. Sehingga panjang ini bisa kita ketahui adalah pakai Pitagoras saja ya. Jadi akar 2 kuadrat tambah akar 2 kuadrat tambah 2 kuadrat kan. Dan berarti akar 8 itu 2 akar 2. Yang jika didesimalkan adalah 2,82842. Spanyol sananya kita ambil saja 3 angka di belakang koma, itu ini ya. Kasus kedua. Apakah sofa dengan ukuran 2,8 kali 0,6 dapat melalui belokan? Jadi angka yang ditanyakan ini sebenarnya sama ya dengan yang kita dapatkan tadi, itu sekitar 2,8 meter. Namun sekarang objeknya ini memiliki ketebalan adalah sofa ya, 0,6 meter. Yang kemudian tidak mungkin dong ini tetap 2,8 meter, karena jika seperti ini maka ini sudah menembus lorongnya kan. Nah, misal dia itu dibelokkan seperti ini, nah di sini saja dia sudah akan menabrak, dia tidak akan bisa belok. Jadi tidak mungkin sofa dengan panjang 2,8 meter dan tebal 0,6 meter dapat masuk dan berbelok. Kasus ketiga. Berapa ukuran sofa terpanjang dengan lebar 0,6 yang dapat melewati belokan? Jadi untuk menghitung panjang maksimal sofa yang dapat berbelok di sini, kita dapat menggunakan hasil perhitungan tadi, yaitu 2 akar 2 meter. Dan di sini yang akan menjadi pembatas sofanya itu bukan hanya depannya ini ya, tapi juga belakangnya. Karena di sini ada ketebalan sepanjang 0,6 kan. Belok ini ya, akan tegak lurus karena sofanya itu balok. Dan seperti tadi, kita ingin tabrakan ujung belakang sofa dengan ini dan ini, kemudian ujung depannya dengan ini hanya terjadi sekali agar dia bisa belok. Sudah ketahuan nih, oh ternyata sudutnya kan sama seperti tadi, 45 derajat. Nah, jadi di sini yang bisa langsung kita hitung adalah ini, di sini yang akan kita sebut X, kemudian di sini kita sebut Y, dan di sini adalah 2 meter, berarti 2 min X. Nah, dan di sini juga sama, ini 2 min X, ini adalah X. Jadi X itu berapa sih? X itu ini ya, ini X, ini 0,6, dan karena kita sudah tahu sudutnya, yang tadi masih, ini adalah 45 derajat. Berarti 0,6 ini adalah sin theta kan, atau sin 45 derajat dari X. 0,6 ini adalah sin 45 derajat setengah per 2 dari X kan. Nah, jadi X ini adalah 2-nya pindah ke sini, jadi 0,6 kali 2 per akar 2. Kita rasionalkan, ini jadi 1,2 akar 2 per 2 dengan 0,6 akar 2, sekitar 0,85 ya. Nah, berarti ini 2 min X adalah 2 min 0,85, yaitu sekitar 1,5. Nah, dari situ karena ini simetris ya, kita bisa langsung tahu panjang sofa yang cukup itu berapa. Jadi di sini 1,15 juga, di sini pasti adalah 1,15 kuadrat tambah 1,5 kuadrat, sekitar 1,626 meter. Jadi ini jawabannya. Pengujian perhitungan dengan alat peraga. Tiang berukuran 2,8 meter berhasil melewati belokan siku-siku pada lorong dengan lebar 1 meter. Sofa berukuran panjang 2,8 meter dan lebar 0,6 meter tidak dapat melewati belokan. Sofa dengan panjang 1,6 meter dan lebar 0,6 meter berhasil melewati belokan siku-siku pada lorong dengan lebar 1 meter.